Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen M. Taufik Harsan, SSOS MAP, dan yang terhormat teman-teman kelas AP dan kelas AB. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Fadilah dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan mengenai sistem informasi atau web yang dipergunakan pemerintah untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Sebelum saya menjelaskan mengenai web yang dipergunakan pemerintah, di sini saya akan memberi penjelasan mengenai definisi sistem informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Definisi lainnya adalah sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Selanjutnya, pada zaman yang semakin maju ini, penyediaan layanan baik pemerintah maupun swasta dituntut untuk mampu memberikan layanan secara lebih efektif, efisien, dan dalam waktu yang cepat. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu jawaban atas isu tersebut. Suatu organisasi yang memiliki sistem informasi yang baik akan mampu berkembang dengan cepat. Pemerintah sendiri dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan, pemerintah pun perlu memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya dengan menghadirkan sebuah website atau sebuah aplikasi pemerintahan yang dapat di-download atau diakses secara mudah dan praktis. Penggunaan aplikasi di pemerintahan pun sudah menjadi hal yang jamak terjadi di berbagai negara. Fungsi aplikasi pun beragam, seperti untuk meningkatkan pelayanan, mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat, dan lain sebagainya. Keberadaannya pun memberi kemudahan di tengah tingginya kesibukan akibat pekerjaan. Akan tetapi, aplikasi yang dirilis oleh pemerintah kerap mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Alasannya cukup beragam, mulai dari fitur tidak lengkap, kinerja aplikasi tidak maksimal, sering munculnya permasalahan aplikasi stuck di tengah penggunaan, hingga minimnya penindakan lebih lanjut. Selain itu, ada juga website. Website sebagai media komunikasi virtual yang dinilai memegang peranan penting dalam memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan akan informasi yang realisme menjadi kebutuhan utama, karena sebagian besar masyarakat kita hampir tidak bisa lepas dari gadget. Dengan adanya website, pemerintah akan terbantu dalam proses penyebarluasan informasi, komunikasi, serta transaksi dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, website diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi yang bersifat pasif, namun juga diharapkan bisa menjadi lebih dinamis dengan munculnya timbal balik dari masyarakat. Dengan pengelolaan website yang lebih dinamis, akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah dengan masyarakat. Pada akhirnya, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua web yang digunakan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada Jogja-Prof dan yang kedua itu ada Mantra atau Manajemen Interaksi dan Pertukaran Data. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai website Jogja-Prof yang ada di Yogyakarta. Untuk meraih tujuannya, pemerintah di daerah Yogyakarta berusaha mengembangkan sebuah website yaitu Jogja-Prof. Jogja-Prof merupakan website Dinas Dikpora Yogyakarta yang baru, yang digunakan pemerintah untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2017,
GMC IT Konsultan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Yogyakarta menyelenggarakan rapat paparan konsep pengembangan website Yogyaprof. Rapat yang dihadiri oleh Kepala dan Staf LTMI atau Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi membahas mengenai konsep yang nantinya akan diusung dalam pengembangan website Yogyaprof. Dan pengembangan ini diharapkan website Yogyaprof akan berfungsi lebih optimal dan lebih menarik. Pemerintah Jogja dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui website tersebut. Tampilan website dengan desain yang menarik dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam menjaring lebih banyak pengunjung website. Beberapa link yang terdapat di dalam website akan dikaji ulang supaya lebih valid dan bisa tersambung ke link yang dituju. Segala informasi yang terdapat di dalam website juga harus dipastikan selalu terupdate. Masyarakat tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam mengakses informasi penting dan dapat memberikan timbal balik yang bermanfaat bagi pemerintah. Dengan adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan memajukan negara. Yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Mantra atau manajemen integrasi dan pertukaran data. Aplikasi Mantra merupakan perangkat lunak pendukung kerangka kerja interoperabilitas sistem informasi elektronik dengan menerapkan teknologi layanan berbasis web sebagai antarmuka pertukaran data atau berbagai pakai antar sistem elektronik. Aplikasi Mantra bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antara instansi pemerintah. Meskipun berbeda database, aplikasi maupun sistem operasinya. Aplikasi Mantra dapat difungsikan sebagai GSB atau Government Service Bus dan Web API atau Application Programming Interface. GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa web API atau Application Program Interface. Web API dapat dipandang sebagai media interoperabilitas sistem informasi. Sampai saat ini, aplikasi Mantra telah digunakan di berbagai daerah, seperti di Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, DP2TKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Luar Negeri, Pemkab Bangka, Pemkot Pekalongan, dan di Pemprov Jawa Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.